Yayasan Perguruan Trikarya menjunjung tinggi nusa dan bangsa di tengah wawasan Nusantara. Trikarya menjunjung bangsa, Trikarya menjunjung negara. Kami Yayasan Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video yang keempat tentang pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, anak-anak bapak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Amin. Oke, anak-anak bapak sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita memulai tema kita yang selanjutnya, terlebih dahulu Bapak akan menayangkan apa yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, agar kamu mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan simak. Kompetensi dasar 1. Menghargai perilaku menepati janji sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Ali Imran ayat 77, Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait. 2. Memahami Quran Surah Ali Imran ayat 77, Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait tentang menepati janji. 4. Menyajikan contoh perilaku menepati janji dari pemahaman Quran Surah Ali Imran ayat 77, Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan siswa mampu 1. Mendeskripsikan pengertian menepati janji dengan benar. 2. Menyebutkan dalil nakli tentang menepati janji dengan benar. 3. Menyajikan contoh perilaku menepati janji sebagai implementasi Quran Surah Ali Imran ayat 77 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait dengan benar. 4. Menjelaskan hikmah perilaku menepati janji sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Ali Imran ayat 77, Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait. Setelah kamu pelajari, mengetahui apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, maka oleh karena itu marilah kita masuk kepada pembelajaran yang selanjutnya di kelas 9 SMP Yayasan Perguruan Trikarya. Tetapi sebelum kita masuk kepada pembelajaran selanjutnya, di sini Bapak akan mengingatkan kamu kembali tentang materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang jujur, sikap jujur. Apa itu jujur? Jujur itu adalah kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri, kita harus jujur kepada orang lain, sehingga kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita berbuat kejujuran dalam kehidupan kita, maka kejujuran itu akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita menjadi orang yang jujur di lingkungan kita, maka orang lain akan mempercayai kita. Baiklah anak bapak sekalian, masuklah kita kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang janji. Janji, apa itu janji? Dan bagaimana orang dalam berjanji? Kemudian apa hikmah ketika kita menjadi manusia yang menepati janji? Oleh karena itu, mari kamu simak video yang selanjutnya. Nanti kamu akan mengetahui banyak terdapat dalil dalam Al-Quran yang mengatakan kepada kita
kita harus menepati janji kita ketika kita hidup di dalam permukaan bumi Allah SWT ini. Silahkan simak video yang selanjutnya. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang beriman. Orang beriman pantang mengingkari janji. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang terbaik menunaikan janji. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, beliau tidak pernah mengingkari janji. Janji beliau selalu ia tepati kepada siapapun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 77, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini menegaskan bahwa
Orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan diazab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Adapun contoh penerapan janji. Kamu berjanji untuk mengerjakan tugas atau PR yang diberikan gurumu pada hari yang ditentukan. Maka kamu harus menepatinya dengan menyelesaikan tugas tersebut. Pelajari pembelajaran kita pada hari ini, tentunya kamu sudah dapat memahami apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Kamu sudah mampu mengerti, dan oleh karena itu Bapak harapkan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari, sehingga tujuan dari pembelajaran yang tadi yang di awal yang sudah kita bahas dapat terwujud dalam kehidupan kamu sehari-hari. Baiklah teman-teman sekalian, oleh karena itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, di sini nanti Bapak akan memberikan lembar kerja atau lembar tugas bagi kamu untuk kamu kerjakan di rumah masing-masing. Bapak harapkan kamu mengerjakannya dengan serius agar kamu mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa membacakan surah Al-Insyirah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, baik itu urusan di sekolah ataupun urusan di luar daripada sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta.